anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, menurut kepercayaan dan agama masing-masing berdoa mulai. Selesai. Kursinya telah terisi penuh, berarti hari ini hadir semua ya? Hadir, Bu. Oke, nah sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Silahkan keluarkan handphone kalian masing-masing. Silahkan scan barcode yang tertera pada layar. Sebelum kalian mengerjakan pretest, silahkan isi identitas kalian terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Nah, untuk pengerjaan pretestnya waktunya 5 menit. Apakah kalian sudah selesai? Sudah, Bu. Jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan dan masukkan kembali handphone kalian ke tas kalian masing-masing. Baik, Bu. Nah, sebelum memasuki materi pelajaran pada hari ini, Ibu akan menyajikan gambar artikel terlebih dahulu. Berdasarkan gambar artikel yang tertera pada layar, peristiwa apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Pada Elsa? Iya, Bu. Jadi di gambar tersebut terjadi kebakaran di Los Angeles, Bu. Ya, baik Elsa. Kemudian, mengapa kebakaran itu bisa terjadi? Saya, Bu. Pada Bunga? Karena kekeringan yang ekstrim. Baik, terima kasih kepada Bunga atas jawabannya. Selanjutnya, mengapa kekeringan ekstrim itu bisa terjadi? Saya, Bu. Pada Alna, silakan. Karena peningkatan suhu global, Bu. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, Ibu akan bertanya tentang apa yang ada di benak kalian ketika Ibu menyebutkan kondisi cuaca di kota Mekah. Saya, Bu. Ya, pada Anissa? Cuaca yang panas dan wilayah berpasir. Iya, bagus. Jadi, di kota Mekah itu cuacanya panas dan berupa gurun pasir. Kemudian di sini Ibu akan menampilkan gambar artikel yang kedua. Nah, berdasarkan gambar artikel yang tertera pada layar, apa yang sedang terjadi dengan kota Mekah? Ada yang bisa jawab? Kepada Rizky, persilakan. Fenomena banjir bandang, Bu. Ya, bagus. Fenomena banjir bandang. Kemudian, kenapa fenomena banjir bandang itu bisa terjadi? Karena hujan lebat. Ya, bagus sekali Rayanda. Kemudian, mengapa hujan lebat bisa terjadi di kota Mekah? Saya, Bu. Pada Bunga, silakan. Karena cuaca panas yang tinggi menyebabkan penguapan sehingga akibat banjir. Ya, terima kasih Bunga atas jawabannya. Kemudian berdasarkan jawaban dari Rizky tadi bahwa banjir di kota Mekah itu disebut dengan fenomena. Mengapa disebut dengan fenomena? Saya, Bu. Kepada Alna? Karena tidak biasa terjadi. Ya, bagus sekali. Nah, apabila banjir bandang di kota Mekah ini tidak biasa terjadi, berarti ada perubahan kan? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Jadi, berdasarkan deskripsi gambar artikel yang ada pada layar tadi, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tentang perubahan iklim. Ya, benar. Jadi tentang perubahan iklim.
Nah, berdasarkan topik perubahan iklim, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami pengertian perubahan iklim, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Selanjutnya ada bagaimana proses terjadinya perubahan iklim dan juga dampak-dampak yang terjadi akibat adanya perubahan iklim terhadap kehidupan. Nah, dengan mempelajari topik perubahan iklim ini, kita akan menjadi manusia yang lebih bijak lagi dan senantiasa menjaga lingkungan. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi perubahan iklim, di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD. Selanjutnya, silahkan kalian duduk dengan kelompok kalian masing-masing berdasarkan gaya belajar kalian yang telah ditetapkan pada pertemuan sebelumnya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, silahkan kalian baca petunjuk yang tertera pada LKPD. Tuliskan kelas, kelompok, dan nama anggota kelompok di dalam kolom yang telah disediakan. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan di LKPD, diskusikanlah dengan anggota kelompok masing-masing. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan di bawah ini, gunakanlah sumber yang relevan seperti buku, internet. Dan yang terakhir yaitu periksa kembali jawaban kalian sebelum dikumpulkan. Selamat mengerjakan LKPD. Ibu, ya pada Bunga? Saya izin bertanya. Oh ya, Bunga. Untuk waktu pengerjaannya berapa menit ya? Untuk waktu pengerjaannya 20 menit ya. Baik Bu. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Jika sudah selesai, silakan kumpul LKPD-nya. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 izin menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh teman saya. Berdasarkan permasalahan, uraikan faktor-faktor penyebab perubahan iklim. Jadi, faktor terjadinya perubahan iklim disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Dalam faktor alam, yaitu ada aktivitas vulkanik. Letusan gunung berapi memuntahkan gas dan partikel seperti sulfur dioksida, karbon dioksida, dan abu vulkanik ke atmosfer. Partikel ini berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu faktor manusia. Jadi aktivitas manusia itu akan menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrooksida yang akan meningkatkan efek rumah kaca. Jadi sumber utama emisi ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara untuk energi dan juga transportasi. Serta dari bidang pertanian dan peternakan, limbah ternak dan produksi juga menghasilkan gas metana. Nah, gas metana ini juga merupakan salah satu gas emisi rumah kaca. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu berdasarkan dari faktor tersebut, uraikanlah proses terjadinya perubahan iklim. Nah, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas pertanian menghasilkan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrooksida. Gas ini menumpuk di atmosfer dan membentuk lapisan yang memerangkap radiasi inframerah yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Hal ini menyebabkan suhu semakin meningkat atau disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata bumi yang terjadi karena panas yang seharusnya dipantulkan keluar angkasa tetapi tertahan di atmosfer. Adanya pemanasan global menyebabkan kondisi iklim yang ekstrem. Demikian penyampaian hasil diskusi
kami apabila kelompok 1 ingin menambahkan jawaban ataupun argumentasi lain juga bisa. Baik, saya izin menambahkan jawaban. Yang pertama yaitu selain adanya aktivitas manusia seperti menggunakan transportasi dan juga di dalam bidang peternakan dan pertanian, aktivitas lain yang dapat memicu terjadinya perubahan iklim yaitu penggundulan hutan. Baik, apakah ada silakan? Saya setuju dengan pendapat Elsa tentang deforestasi atau penggundulan hutan karena dengan penggundulan hutan semakin sedikit pohon-pohon yang dapat menyerap CO2. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari kelompok 2. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada kelompok 1. Silahkan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Nah, selanjutnya silahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di sini. Perkenalkan, nama saya Anissa. Karena saya Muhammad Rayanda. Perkenalkan, nama saya Elsa. Baik, kami akan mempresentasikan hasil yang akan dipresentasikan kepada teman saya. Baik, dari hasil diskusi kami, hasil perubahan iklim memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan di bumi. Yaitu pertama, karena adanya perubahan iklim dapat menyebabkan es di kutub itu mencair. Hal ini berdampak pada spesies yang tidak dapat beradaptasi terhadap perubahan suhu di sekitarnya. Kemudian yang kedua, perubahan iklim juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap manusia, yaitu terjadinya krisis air bersih akibat kekeringan sehingga dapat menyebabkan berbagai penyakit. Selain itu juga berdampak pada ketahanan pangan karena terjadinya gagal panen akibat kekeringan, banjir dan badai. Kemudian hilangnya keanekaragaman hayati mengancam sumber pangan dari alam seperti ikan ataupun tanaman liar. Baik, demikian hasil presentasi kami pada kelompok 1. Bila ingin menambahkan, saya bisa. Baik, bagaimana? Tadi saya izin menambahkan jawaban. Jadi dampak paling itu berdampak pada pola migrasi yang burung dan ikan karena mengalami perubahan migrasi yang diakibatkan suhu yang meningkat karena siklus sejarah. Baik, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, kepada Alda silakan. Jadi selain dampak yang sudah disebutkan tadi, ada satu dampak lagi yaitu dapat menenggelamkan pulau-pulau karena peningkatan permukaan air laut yang mengakibatkan semakin banyaknya gletser yang mencair. Baik, apakah masih ada lagi? Cukup. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas saran dan masukannya. Akan kami tambahkan di jawaban kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada kelompok 2. Silakan kumpul KPD-nya dan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Baik, Bu. Nah, berdasarkan pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi pada suhu dan pola cuaca global dalam jangka waktu yang panjang. Faktor yang menyebabkan perubahan iklim itu ada dua, yaitu faktor alam dan juga dari faktor manusia. Faktor alam yaitu salah satunya letusan gunung berapi yang menghasilkan gas emisi karbon. Kemudian dari faktor manusia yaitu ada aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti menggunakan kendaraan bermotor sehingga menghasilkan karbon. Perubahan iklim ini juga memberikan dampak kepada kehidupan yaitu bagi hewan, tumbuhan dan juga manusia. Dampak bagi hewan yaitu hewan dan tumbuhan akan kehilangan habitat karena habitatnya hilang
akibat peningkatan suhu global. Kemudian bagi manusia berdampak di bidang kelangkaan pangan karena peningkatan suhu global menyebabkan kekeringan sehingga pertanian tidak dapat berjalan dengan baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan proses terlebih dahulu. Silahkan keluarkan HP kalian masing-masing. Kemudian scan barcode yang tertera pada layar. Untuk waktu pengerjaan prosesnya 5 menit ya. Apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, silahkan kumpulkan dan masukkan HP kalian ke tas masing-masing. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi perubahan iklim, Ibu sudah menyiapkan tugas, yaitu silahkan mencari isu-isu bencana yang ada di Indonesia, kemudian kalian membuat poster. Nah, untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya, silahkan kalian baca buku halaman 104 yang ada di buku paket. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri kelas kita pada hari ini, berdoa kepada saya masing-masing berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.